Bab 591. Sialan, Zhao Yu menginginkan tawanan yang dapat memberikan informasi, tetapi Li Loyun telah membunuh mereka berdua. Apakah dia membunuh mereka agar mereka tutup mulut? Ran Tao mendorong tubuh pria bertopi hitam itu dan terengah-engah. Sementara itu, Li Loyun bersandar ke belakang dan perlahan meluncur turun ke tanah. Dia akhirnya duduk di tanah dan terengah-engah kesakitan. Pada awalnya Zhao Yu ingin menanyainya, tetapi begitu dia maju ke depan, dia terkejut melihat bahwa, selain bahu Li Loyun yang tertembak, ada juga sebuah belati, yang tertusuk dalam di perutnya. Kapten Li, kau, Zhao Yu berlari ke depan, hanya untuk menyadari sesuatu yang gila. Senjata Li Loyun diambil oleh Ran Tao. Senjata yang dia gunakan sebelumnya memiliki peredam, jadi itu pasti milik pembunuh di ruangan itu. Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa ada pembunuh lain di ruangan itu. Meskipun pembunuh itu pingsan sebelumnya, Zhao Yu tidak yakin kapan dia akan sadar kembali. Dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepalanya, Zhao Yu segera berlari kembali ke kamar untuk memeriksa. Setelah memasuki kamar, ia terkejut mendapati pembunuhnya sedang berbaring di tempat tidur, tidak bergerak sedikitpun. Ada lubang peluru berdarah di dagunya, yang menunjukkan bahwa ia jelas telah dibunuh oleh Li Loyun dengan pistol. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti bahwa, kemungkinan besar, ketika mereka sedang bertengkar hebat di koridor, si pembunuh tiba-tiba terbangun dan telah bertarung dengan Li Loyun. Selama perkelahian itu, si pembunuh pasti telah menusuk Li Loyun dengan belati, sementara Li Loyun meraih pistolnya yang teredam dan menembaknya hingga tewas. Sepertinya aku salah sebelumnya. Li Loyun bukan mata-mata. Jadi, pasti ada orang lain. Li Loyun tidak berusaha membunuh mereka untuk membungkam mulut mereka, tetapi dia khawatir mereka bertiga tidak dapat mengalahkan mereka. Oleh karena itu, dia membunuh para penjahat itu. Hei, kenapa kau berbaring di tempat tidurku? Pada saat itu, lelaki tua psikotik itu berjongkok di depan orang yang sudah meninggal itu dan berbicara kepada mayat itu dengan serius. Cepat. Pergi, aku perlu tidur. Orang tua ini, Li Loyun. Li Loyun bukan mata-mata. Oh ya, saat Zhao Yu menyaksikan orang tua gila ini mengoceh, dia tiba-tiba teringat bahwa mereka baru saja bertemu dengan 3 pembunuh profesional saat pertama kali tiba di tempat kejadian. Jika Li Loyun membocorkan informasi polisi rahasia mereka sebelumnya, para pembunuh itu bisa saja sudah menyergap kita terlebih dahulu untuk mengejutkan kita. Tapi, jika Li Loyun bukan mata-mata, lalu mengapa para pembunuh datang ke sini? Oh, saya mengerti sekarang. Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan kemungkinan lain. Namun, pada saat itu, Ma Laodan sedang memegangi dadanya, sambil berbaring di tanah dengan lesu. Dia jelas berada di ambang kematian. Ada genangan darah segar di tanah, dan perawat gemuk itu masih dalam keadaan linglung juga. Kapten Li, tunggu sebentar. Ran Tao berteriak. Dia kemudian berbalik dan berteriak pada Zhao Yu, ketua tim, sinyal kita telah diblokir. Aku tidak bisa menghubungi Zheng Ke dan Wu Xiumin. Tidak ada sinyal di telepon juga. Cepat lihat. Oh, Zhao Yu mengangguk dan berlari ke pintu lagi. Sebenarnya, ketika mereka bertarung dengan para pembunuh, dia telah mendeteksi dari detektornya bahwa seseorang telah memasang pengacau sinyal elektronik dan memblokir sinyal di seluruh gedung. Namun, detektor menunjukkan dengan jelas di mana spanduk sinyal dipasang. Jadi, selama dia bisa melepaskannya, penyumbatan bisa diatasi. Zhao Yu berjongkok untuk melihat Li Loyun. Belati itu tertancap di perutnya. Selama mereka tidak mencabut bilahnya, dia tidak akan dalam bahaya kematian. Namun, Ma Laodan telah tertembak di dadanya dan hampir meninggal. Oleh karena itu, Zhao Yu menggunakan hemostat tak terlihat terakhir untuk membantu menghentikan pendarahan. Ran Tao. Zhao Yu menekan bahu Ran Tao dan mendesak, aku tahu di mana mereka memasang alat pengacau sinyal. Pegang senjatamu dan berjaga di sini. Setelah penyumbatan teratasi, panggil polisi untuk meminta bantuan. Mengerti. Tapi, Ran Tao jelas tidak mengerti. Dan, Zhao Yu mendesak lagi, kamu harus menjaga lelaki tua di ruangan itu. Orang itu pasti sangat penting bagi kita. Mengerti. Oh, tapi, kemana kamu pergi?
Ran Tao masih tidak mengerti. Aku akan menyelamatkan Cui Lisu. Lalu, tanpa menunggu tanggapan Ran Tao, Zhao Yu mengambil pistol pria bertopi hitam itu, yang masih berisi peluru baru, dan berlari menuruni tangga. Apa? Cui Lisu. Kenapa tiba-tiba kita membicarakan Cui Lisu lagi? Ini, apa sebenarnya? Ran Tao tampak semakin bingung, tetapi Zhao Yu tidak terlihat dimanapun. Zhao Yu menemukan alat pengacau sinyal berdaya tinggi di koridor lantai pertama, berkat panduan detektor tak terlihat. Alat pengacau sinyal itu jelas dipasang oleh pembunuh profesional agar tidak ada seorang pun di gedung itu yang melapor ke polisi. Begitu dia mencabut alat pengacau sinyal, sinyal akan kembali berfungsi seperti biasa, sehingga Zhao Yu dapat segera menelepon Zheng Ke dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Namun, Zhao Yu tidak mencabut sumber listriknya. Ini karena, ternyata, Zhao Yu akhirnya memahami lebih banyak tentang kamar 606. Alasan mengapa para pembunuh profesional menemukan kamar itu bukan karena Li Loyun telah mengkhianati mereka dan memberi mereka informasi. Sebaliknya, Cui Lisu ditawan oleh para pembunuh itu. Meskipun dia tidak punya banyak petunjuk dan seluruh kejadiannya samar-samar, Zhao Yu menyusun urutan kejadiannya, menurut pengalamannya dari kehidupan masa lalunya. Pertama, sebuah kelompok kriminal memanfaatkan kebencian Liu Yu untuk meyakinkannya agar melawan pabrik farmasi dan melakukan kasus pembunuhan tergesa-gesa yang jahat. Kemudian, mereka membunuh Liu Yu untuk membungkamnya. Namun, Liu Yu mungkin telah meninggalkan semacam bukti di botol obat, yang disembunyikan di brankas. Secara kebetulan, bukti itu dicuri oleh Cui Lisu. Oleh karena itu, kelompok kriminal mulai mencari Cui Lisu untuk mengambil kembali bukti tersebut. Dari sudut pandang Cui Lisu, dia mengira telah mencuri obat biasa, jadi dia menjualnya kepada dokter di rumah sakit jiwa. Namun, dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan pada obat itu. Jadi, dia mengambil risiko untuk mencuri kembali obat itu, dan saat itulah dia bertemu dengan Zhao Yu. Selanjutnya, kelompok kriminal itu menangkap tuan kedua, lalu menyebarkan berita bahwa mereka akan membelinya kembali dengan harga tinggi, yang tujuannya adalah menarik perhatian Cui Lisu. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap Cui Lisu, lalu memerasnya untuk mengaku. Cui Lisu memberitahu mereka bahwa dia menyembunyikan obat itu di panti jompo, kamar 606. Itulah sebabnya ketiga pembunuh itu datang untuk mencari obat di kamar itu. Semuanya tampak masuk akal bagi Zhao Yu sekarang. Pada saat itu juga, Zhao Yu punya firasat aneh bahwa Cui Lisu mungkin ada di dekat sini. Bab 592. Karena Zhao Yu menggunakan detektor tak kasat mata, dia sudah tahu bahwa para pembunuh itu memiliki alat komunikasi canggih di telinga mereka saat dia bertarung melawan mereka sebelumnya. Namun, karena perangkat pengacau sinyal, perangkat komunikasi mereka juga ikut terpengaruh. Karena itu, Zhao Yu yakin bahwa, jika para pembunuh memiliki cadangan di luar, mereka belum akan tahu apa yang terjadi di dalam gedung. Karena Zhao Yu mempertimbangkan hal itu, dia tidak mengambil risiko mematikan alat pengacau sinyal. Ini karena saat dia mematikannya dan perangkat cadangan tidak dapat menghubungi para pembunuh, mereka kemungkinan besar memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dengan begitu, Zhao Yu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Cui Lisu. Namun, di sisi lain, Li Loyun dan Ma Laodan terluka parah. Jika mereka tidak segera mendapatkan perawatan, mereka akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, ketika Zhao Yu keluar dari gedung, ia berlari menuju pintu masuk utama. Tepat pada saat itu, meskipun orang-orang di lantai 6 tidak berani meninggalkan kamar mereka, orang-orang tua di lantai bawah dengan tergesa-gesa berjalan menuju pintu masuk utama setelah mendengar suara tembakan. Zhao Yu juga melihat beberapa orang tua yang tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka berada di kursi roda atau menggunakan tongkat jalan. Tepat ketika Zhao Yu melewati salah satu orang tua itu, orang tua malang itu mengira bahwa Zhao Yu sebenarnya adalah seorang penjahat. Hal ini membuat orang tua itu terkejut, jadi dia tercengang melihat Zhao Yu sampai gigi palsunya jatuh ke tanah. Itu buruk. Zhao Yu menyadari bahwa, begitu orang-orang di luar melihat pemandangan yang kacau ini, mereka mungkin akan takut. Namun,
Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya saat itu. Zhao Yu hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan berlari menuju pintu dengan kecepatan penuh. Awalnya, ada penjaga keamanan di pintu, tetapi ketika Zhao Yu berbalik untuk melihat ke dalam kamar penjaga, dia melihat bahwa para penjaga itu sekarang tidak sadarkan diri. Tidak perlu dikatakan, mereka pasti telah dipukul oleh beberapa pembunuh. Karena Zhao Yu masih muda dan kuat, dia dapat keluar dari pintu masuk utama dengan sangat cepat. Namun, orang-orang tua itu tidak dapat keluar, jadi mereka malah berkumpul di sekitar pintu masuk. Zhao Yu tidak bisa lagi mengurus mereka saat ini, jadi dia segera berlari ke unit komando bergerak tempat Zheng Ke dan Wu Xiumin berada. Dia melaporkan kepada mereka tentang situasi di gedung itu, lalu mendesak mereka untuk meminta bantuan cadangan dan ambulans. Kemudian, bahkan sebelum mereka sempat menjawab, Zhao Yu menyeret mereka keluar dari mobil dan pergi. Zhao Yu mengendarai unit komando bergerak di sepanjang dinding luar panti jompo, sementara ia menyaring perangkat elektronik yang dideteksinya dan memasukkannya ke dalam kepalanya. Sasarannya sangat jelas. Selama detektornya menangkap model perangkat komunikasi pembunuh yang sama persis, ia dapat menemukan sekutu pembunuh di luar. Tepat di luar tembok luar panti jompo terdapat area parkir. Saat ini, ada lebih dari 100 mobil yang diparkir di sana. Agar dapat melihat satu persatu dengan jelas, Zhao Yu mengemudi dengan sangat lambat. Zhao Yu tentu saja sangat cemas. Dia tahu dengan jelas bahwa ketiga pembunuh itu sudah mati. Hal ini membuatnya gugup, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan sekutu para pembunuh itu, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ini berarti bahwa dia tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan Cui Lizu, tetapi dia bahkan tidak akan dapat menangkap dalang yang bekerja di balik layar. Terlebih lagi, Zhao Yu harus mempertimbangkan bahwa segala sesuatu hanya didasarkan pada kesimpulannya sendiri, jadi hipotesisnya mungkin tidak benar. Bagaimana jika Cui Lizu sudah meninggal? Pada akhirnya, saat Zhao Yu membiarkan imajinasinya menjadi liar, ia tiba-tiba melihat ada sebuah mobil hitam yang mesinnya menyala dan lampunya menyala. Karena saat itu sudah pukul 4 pagi, seseorang yang menyalakan mesin mobilnya di tengah malam tentu saja menarik perhatian Zhao Yu. Jadi, ia segera pergi untuk memeriksanya. Jangkauan efektif detektor tak terlihat itu sekitar 20 meter. Zhao Yu belum sempat melaju ke dalam jangkauannya, ketika mobil hitam itu tiba-tiba melaju kencang. Mobil itu kemudian melaju ke jalan dan melaju kencang. Bajingan, Zhao Yu tiba-tiba panik. Karena dia tidak dapat mendeteksi situasi yang sebenarnya, dia tidak dapat memastikan apakah orang-orang yang duduk di dalam mobil itu adalah sekutu para pembunuh. Namun, mobil itu jelas aneh, terutama dari cara mengemudikannya. Para pengemudi tampak terburu-buru, seperti sedang berusaha melarikan diri. Bagaimana jika mereka benar-benar sekutu para pembunuh? Lupakan, ayo bertaruh. Zhao Yu segera menginjak pedal gas dan mengejar mobil hitam itu. Untungnya, jalannya aman. Mobil hitam itu melaju ke jalan, melaju dengan kecepatan kilat. Bahkan, ia bergerak seperti kuda liar yang baru saja lepas kendali. Unit komando bergerak Zhao Yu tidak dibangun untuk mengejar bandit, jadi meskipun dia menginjak pedal gas, tidak mungkin dia bisa mengejar mobil hitam itu. Melihat pengejarannya sia-sia, Zhao Yu harus mengambil tindakan. Untuk mengejar mobil lain, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menggunakan baling-baling tak terlihat terakhir pada unit komando bergeraknya. Setelah menggunakannya untuk truk pengangkut kebun sehari sebelumnya, ia menyadari betapa hebatnya baling-baling itu. Saat ia menggunakannya, ia langsung menggandakan kecepatannya. Mobil itu tiba-tiba melaju kencang seperti roket. Setelah melaju lebih cepat, hukum fisika di bumi tampaknya tidak berlaku lagi pada unit komando bergerak. Roda mobil tampak terangkat dari tanah dan melayang ke depan. Dalam sekejap mata, ia telah menyusul mobil hitam itu. Zhao Yu kini dapat melihat dengan jelas bahwa mobil itu adalah BMW X5 yang mahal. Karena mobil itu kini berada dalam jarak deteksi 20 meter, ia mendeteksi dengan detektornya bahwa ada dua perangkat komunikasi di dalam mobil itu. Namun, karena kecepatan mereka masih terlalu cepat, detektor itu tampaknya tidak stabil. Karena itu,
Zhao Yu tidak dapat memastikan apakah kedua alat komunikasi itu sama dengan yang dimiliki para pembunuh. Namun, selain dua alat komunikasi itu, detektor itu menangkap satu hal lagi. Ketika dia melihat benda ini, Zhao Yu tidak lagi ragu. Dia sangat yakin bahwa orang-orang di dalam BMW itu adalah sekutu para pembunuh. Saat ia mendapati dirinya berhasil mengejar BMW itu dengan mudah, Zhao Yu merasakan sensasi yang sama mendebarkan seperti saat ia menjadi karakter dalam Fast and Furious. Ia sekali lagi memacu kendaraannya, bertekad untuk menyalip BMW itu lalu menabraknya hingga terguling. Mobil Zhao Yu berat dan besar, jadi dia pasti akan lebih diuntungkan jika terjadi kecelakaan. Rencana ini merupakan ide bagus di benak Zhao Yu, tetapi dia sama sekali lupa tentang masalah berbelok. Orang yang mengendarai BMW itu tampaknya juga memahami situasi tersebut, jadi dia tiba-tiba mengubah arah untuk melaju ke jalan lain. Hal ini kini menempatkan Zhao Yu pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia tidak dapat berbelok tajam. Jika tidak, mobilnya akan terbalik. Mengingat situasi sulit ini, ia hanya bisa memperlambat lajunya untuk berbelok. Namun, tepat saat ia menambah kecepatan untuk kedua kalinya setelah berbelok, bersiap untuk melancarkan serangan, BMW itu tiba-tiba berbelok lagi. Cek, ini tidak baik, karena ada batas waktu untuk baling-baling. Jika saya tidak dapat menghentikan mereka dalam waktu yang ditentukan, saya tidak dapat menangkap mereka. Apa yang harus saya lakukan? Ketua tim, di mana Anda? Pada saat itu, Zhao Yu mendengar suara cemas Zheng Ke di earphone-nya. Bisakah Anda menjawab? Zhao Yu menurunkan jendelanya, lalu mengulurkan tangan kirinya yang memegang senjatanya keluar jendela. Pada saat yang sama, dia memberitahu Zheng Ke, saya menemukan mobil yang mencurigakan, sebuah BMW X5 hitam. Saya menduga mobil itu dikendarai oleh sekutu para pembunuh. Cepat dan atur intersepsi sesuai dengan lokasi saya. Setelah mengeluarkan perintah ini, Zhao Yu mempercepat unit komando bergerak dan mengarahkan senjatanya ke ban BMW, siap menembak. Namun, tepat sebelum dia menarik pelatuk, dia terkejut melihat seseorang tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari jendela belakang. Apa-apaan ini? Zhao Yu terdiam karena ngeri, saat dia melihat orang itu memegang senapan mesin ringan. Bab 593. Zhao Yu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, karena peluru mulai menghujani sekelilingnya. Zhao Yu dengan cepat membungkuk di kursinya, berusaha bersembunyi. Tepat pada saat itu, setelan anti peluru tak terlihat miliknya telah kedaluarsa. Jadi, jika dia tertembak peluru sekarang, itu bukan hal yang lucu. Namun, unit komando mobil polisi juga tidak main-main. Untungnya, semua jendelanya anti peluru. Jadi, ketika peluru mengenai jendela, benturannya hanya meninggalkan retakan kecil, bukan menembus jendela seluruhnya. Wow, Zhao Yu gembira dan segera memacu mobilnya untuk menabrak BMW itu. Namun, karena jendela mobil itu retak, ia jadi kesulitan melihat keadaan di luar mobil. Akibatnya, ia kesulitan mengendalikan kemudinya. Terlebih lagi, orang yang mengendarai BMW itu sangat berpengalaman. Ia bergoyang ke kiri dan kanan dengan sangat ahli, sehingga Zhao Yu tidak pernah bisa mendapatkan bidikan yang jelas. Setelah penjahat itu selesai menembakkan peluru penuh, ia melihat bahwa unit komando bergerak itu memiliki jendela anti peluru. Oleh karena itu, ia mengubah sudut senjatanya dan mengarahkannya ke roda. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mengulurkan tangannya, sehingga ia bisa menembak keluar melalui jendela. Dengan dua kali hentakan, peluru melesat ke arah penjahat itu, nyaris mengenainya. Ini karena jalannya sangat bergelombang sehingga bidikannya meleset. Yang paling disayangkan adalah hanya ada dua peluru yang tersisa di dalam selongsong peluru pistol yang teredam itu. Jadi sekarang, setelah Zhao Yu baru saja menembakkan dua peluru, tidak ada satupun yang tersisa. Penjahat itu kembali menembakkan peluru ke arah Zhao Yu. Kali ini, beberapa peluru mengenai kaca spion samping dan ban kanan unit komando bergerak. Mencicit. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Tiba-tiba, unit komando bergerak itu berbelok tajam di jalan dan hampir terbalik. Pada saat itu,
Zhao Yu siap mempertaruhkan segalanya. Jadi, dia membaringkan tubuhnya di atas kemudi dan menekannya dengan kuat. Kemudian, dia tiba-tiba mendapat ide dan memacu kecepatan baling-baling hingga maksimum. Wus! Unit komando bergerak itu tiba-tiba berputar tak terkendali, lalu terpental keluar jalan. Awalnya, pengemudi BMW itu sudah mulai berbelok juga, tetapi unit komando bergerak itu bergerak dengan kecepatan lebih tinggi. Jadi, saat BMW baru saja mulai berbelok, bagian depan unit komando bergerak menghantam bagian belakangnya. Hal ini menyebabkan BMW berputar. BMW X5 hitam itu terus berputar hingga mencapai perempatan jalan dan menghantam lampu jalan di seberang jalan. Benturan keras itu membengkokkan lampu jalan dan kabel bawah tanah tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang membumbung tinggi ke langit. Namun, pada saat yang sama ketika unit komando bergerak menabrak BMW hitam, Zhao Yu kehilangan kendali atas unit komando bergerak itu sepenuhnya. Unit komando bergerak itu terbang, berputar di udara, lalu mendarat di hidran kebakaran di pinggir jalan. Benturan akibat tabrakan itu memecahkan hidran kebakaran, menyebabkan air menyembur keluar. Namun, air itu mengalir langsung ke unit komando bergerak, bukannya membumbung tinggi ke langit. Set-set, percikan api di bawah lampu jalan berdesis. Desir, air mengalir terus-menerus dari hidran kebakaran. Meskipun pengemudi BMW tersebut pusing akibat tabrakan, ia baik-baik saja. Jadi, ia mencoba menyalakan mesin mobil lagi, bersiap untuk melarikan diri. Tanpa diduga, bahkan setelah hantaman dahsyat itu, mesinnya masih menyala. Mesinnya mulai mendengkur dengan halus. Namun, di saat yang genting seperti itu, mesin BMW tiba-tiba mati. Bukan hanya mesinnya yang mati, tetapi lampu dashboardnya juga mati. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Pada saat yang sama, kabel lampu jalan yang terbuka berhenti berkilau. Bahkan lampu jalan di sekitarnya tiba-tiba mati juga. Rasanya seperti listrik dalam radius 20 meter telah padam total, membuat seluruh area menjadi gelap gulita. Pengemudi itu mencoba menyalakan kembali mesin beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Ia kemudian membanting kemudi dan mendesah. Aneh sekali. Ah Biao, cepatlah dan pindah ke mobil lain. Ah Biao adalah penjahat yang memegang senapan mesin ringan. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan pengemudi, tetapi memegang pistol dan berjalan menuju tempat unit komando bergerak. Zhao Yu berhenti. Hei, Ah Biao, ada apa denganmu? Cepat pergi. Sopir itu melambaikan tangannya dengan cemas. Namun, Ah Biao yang keras kepala tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, ia mempercepat lajunya dan berlari ke unit komando bergerak. Ia kemudian menembakkan peluru ke sisi pengemudi. Sial, dasar bajingan gila. Pengemudi itu segera berlari keluar dari mobil. Setelah Ah Biao menembaki sisi pengemudi, ia berjalan ke depan mobil dan melihat ke dalam. Ia sangat terkejut karena mobil itu benar-benar kosong. Hai, di mana dia? Saat ia masih berusaha mengatasi keterkejutannya, ia tiba-tiba merasakan angin kencang di sisinya. Ia langsung menutup wajahnya dengan lengannya secara naluriah. Dong, tiba-tiba lengannya terkena suatu kekuatan besar. Hah, temukan keajaiban perjalanan pasangan iklan pencarian. Ah Biao terkejut. Dia tidak melihat apapun sebelumnya, tetapi dia merasa seolah-olah baru saja menerima pukulan berat. Ini terlalu aneh. Klik. Ah Biao segera menarik baut senapan lalu membidikkannya ke udara di depannya. Ia belum sempat menembak, ketika lengannya mulai terasa sangat sakit, seolah-olah ia ditahan oleh sesuatu. Seolah-olah ada sesuatu yang tak berbentuk dan tak kasat mata sedang memperebutkan senjatanya. Ah! Teriak Ah Biao sambil memegang senapan mesin ringannya, berusaha sekuat tenaga agar orang lain tidak mengambil alih kendalinya. Ah Biao tidak lemah, tetapi kekuatan tak kasat mata yang tidak diketahui itu juga dahsyat. Saat mereka bertarung, mereka mulai berputar-putar, hampir seperti sedang menari. Apa-apaan ini, Ah Biao? Kamu kerasukan. Pengemudi itu ketakutan, jadi dia segera mengeluarkan pistol teredam dan mengarahkannya ke Ah Biao. Ah Biao menjadi tidak sabar dan tiba-tiba menarik pelatuk, melepaskan tembakan lagi.
Tidak seorang pun tahu apakah ini disengaja atau tidak, tetapi salah satu peluru mengenai pengemudi. Hah! Pengemudi itu dengan cepat mencoba menghindari serangan mendadak itu. Namun, ia tidak dapat mengalahkan kecepatan peluru. Oleh karena itu, ia tiba-tiba tertembak di betisnya. Ini segera diikuti oleh tembakan lain di bahunya. Ah! Melihat komplotannya yang kini tertembak dan tergeletak di tanah, Ah Biao tertegun. Saat ia masih menatap pemandangan itu, senjatanya tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk yang sama. Dasar bajingan. Wahaha, tiba-tiba terdengar suara arogan di udara. Ketika Ah Biao melihat lebih dekat, dia terkejut melihat seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang telah mengambil senapan mesin ringannya adalah Zhao Yu. Rupanya, saat mobil terbalik, Zhao Yu tidak hanya menggunakan alat pengacau daya untuk menghentikan mesin BMW, tetapi ia juga menggunakan jubah gaib. Ia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena kedua penjahat itu memiliki senjata, sementara ia tidak memiliki senjata apapun. Oleh karena itu, Zhao Yu harus mengeluarkan beberapa trik dari tasnya. Persetan denganmu. Zhao Yu mengangkat pistolnya dan memukul dagu Ah Biao dengan pistol itu. Ah Biao langsung terpental dan mendarat telentang. Kemudian, Zhao Yu mengarahkan senapan mesin ringan itu ke kaki Ah Biao dan menarik pelatuknya. Akan tetapi, meskipun ia mencoba menariknya beberapa kali, pistol itu tidak mengeluarkan suara. Ketika ia melihatnya lagi, ia terkejut melihat bahwa selongsong pelurunya kosong. Ternyata Ah Biao telah mengeluarkan selongsong peluru itu ketika mereka bertarung sebelumnya. Ah Biao yang benar-benar frustrasi, melemparkan selongsong peluru kosong itu ke muka Zhao Yu, lalu berlari seperti banteng gila, sambil berteriak, "Bajingan, aku benar-benar akan menangkapmu." Zhao Yu menangkis peluru itu dengan tangannya, lalu menggunakan pistol itu sebagai tongkat kayu, menghantamkannya ke kepala Ah Biao. Namun, saat ia melakukannya, Ah Biao melesat maju untuk memeluk Zhao Yu, meninggalkan kedua pria itu terjerat. Bab 594. Saat mereka terjerat, Zhao Yu memukul punggung Ah Biao dengan senapan mesin ringan, sementara Ah Biao melesat maju. Dia kemudian mendorong Zhao Yu ke unit komando bergerak dengan kuat. Ketika ia bertabrakan dengan unit komando bergerak, Zhao Yu merasakan sakit yang luar biasa, yang menyebabkannya langsung menjatuhkan senapan mesin ringan itu. Unit komando bergerak, yang sekarang terbalik, memercikkan air kemana-mana. Tampaknya sedang hujan, dan mereka berdua basah kuyup. Sementara air dingin terus membasahi mereka, Zhao Yu meraung seperti binatang buas. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dan mulai melancarkan pukulan. Namun, Ah Biao bukanlah target yang mudah. Dia juga mulai membalas dengan seluruh kekuatannya, bertekad untuk tidak membiarkan Zhao Yu mengalahkannya. Zhao Yu segera menyadari bahwa gaya serangan Ah Biao berbeda dari para pembunuh profesional yang pernah ia temui sebelumnya. Ia sama seperti Zhao Yu di kehidupan sebelumnya, tidak memiliki gerakan yang direncanakan dengan cermat, hanya menggunakan kekuatan kasar. Keduanya bertarung dengan sengit, tidak ada yang mau mengalah. Zhao Yu mencengkeram kepala Ah Biao dan mendorongnya ke arah mobil, sementara Ah Biao memegang paha Zhao Yu dan meninju perutnya. Awalnya, Zhao Yu berharap dapat mengalahkan musuhnya tanpa menumpahkan darah, bertarung sesuai dengan apa yang diajarkan Miao Ying kepadanya. Namun, dalam menghadapi serangan ganas Ah Biao, amarahnya yang tidak beradab pun tersulut, membuatnya menjadi kasar. Jadi, Zhao Yu mengangkat tinjunya dan mulai melayangkan pukulan-pukulan keras ke kepala Ah Biao. Meskipun Ah Biao mencoba menangkisnya dengan tangannya dan membalas dengan pukulan, Zhao Yu seperti pandai besi yang keras kepala, memukul-mukul. Tak lama kemudian, Ah Biao tak dapat menahannya lagi. Ia mencoba menjauh dari Zhao Yu dan mundur. Namun, Zhao Yu masih memegangi lehernya, melancarkan pukulan demi pukulan. Karena Ah Biao tidak dapat menghentikan serangan ganas Zhao Yu, wajahnya segera membengkak dan berlumuran darah. Tubuh Ah Biao perlahan-lahan jatuh ke tanah, karena ia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun, Zhao Yu masih tetap gila seperti sebelumnya, jadi dia terus memukul. Setiap kali dia memukul, aliran darah baru mengalir deras dari tubuh Ah Biao. Ah!
Temukan konten yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Tiba-tiba, pengemudi yang telah tertembak sebelumnya berteriak dari tanah. Dia tampaknya telah mencuri pandang ke arah Zhao Yu dan benar-benar terkejut, seolah-olah dia telah melihat setan. Kemudian, pengemudi itu mengambil senjatanya yang teredam, merangkak di tanah, dan membidik ke arah Zhao Yu. Hehehe, Zhao Yu terkekeh dan menyeringai pada orang itu, senyum jahatnya sangat menakutkan. Pengemudi itu melihatnya dan gemetar ketakutan. Zhao Yu kemudian dengan mudah menghindari usaha lemah pengemudi itu dengan bersembunyi di belakang mobil. Ah Biao masih tergeletak di tanah, seperti tumpukan lumpur. Jelas bahwa dia sudah diambang kematian. Ah! Teriak pengemudi itu dengan marah. Ia kemudian berjuang untuk berdiri tegak, lalu berlari ke arah Zhao Yu. Zhao Yu, yang kini berada di belakang mobil, menggunakan perangkat fluoroskopi tak terlihat yang memungkinkannya melihat pergerakan pengemudi di dalam mobil. Sementara itu, air yang menyembur dari hidran semakin deras dan keras. Sopir yang menyeret kakinya yang pincang itu berjalan menuju unit komando bergerak dengan susah payah. Zhao Yu menyeringai dingin. Ia lalu melompat ke arah pengemudi, yang sudah lemah. Saat Zhao Yu melompat, senjatanya melayang ke samping. Saat Zhao Yu menyadari apa yang telah terjadi, ia tampak seperti akan pingsan. Saat dia mendongak, Zhao Yu melihat bahwa pengemudi itu kini tersenyum menyeramkan. Pengemudi itu kemudian mengatupkan giginya dan berteriak pada Zhao Yu, "Pergilah ke neraka." Zhao Yu hanya menjawab dengan senyum meremehkan. Ia segera menamparkan pengemudi itu dengan keras. Ia lalu bertanya, "Hei bodoh. Apa kau pikir aku akan jatuh di tempat yang sama 2 kali? Kamu." Sopir itu mengangkat kepalanya dan tampak seperti melihat hantu lagi. "Apakah kamu bertanya-tanya mengapa bom itu tidak meledak?" Zhao Yu terkekeh dan berkata, "Jika aku memberitahumu bahwa aku telah menjinakkan bom itu, apakah kamu akan mempercayaiku?" "Apa? Kamu? Bagaimana kamu tahu tentang itu?" Dia menyentuh pinggangnya tanpa sadar dan bertanya dengan heran, "Siapa kamu? Tidak bisakah kau melihatnya? Aku leluhurmu." Kemudian, Zhao Yu menamparnya dengan cepat dan melepaskan bajunya. Ia kemudian menarik keluar sebuah kotak logam kecil dari pinggangnya. Mengesankan. Tak disangka ledakan yang luar biasa seperti itu bisa terjadi dari kotak sekecil itu, puji Zhao Yu. "Kalian sangat maju secara teknologi. Aku terkesan." Ternyata, ketika Zhao Yu mengejar BMW tersebut, dia sudah mendeteksi adanya bom di dalam BMW tersebut. Itulah sebabnya dia begitu yakin bahwa mereka adalah sekutu para pembunuh profesional. Kemudian, dengan menggunakan detektor tak terlihat, ia dapat mendeteksi lokasi bom yang tepat. Oleh karena itu, ia menggunakan penjinak bom tak terlihat untuk menjinakkan bom tersebut. Namun, secara kebetulan, perangkat sistem telah mengingatkannya bahwa bom itu tidak dapat dinyalakan lagi, jadi dia tidak perlu menggunakan perangkat itu. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa dia juga telah menggunakan perangkat pengacau daya. Jadi, dia menduga ada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyalakan bom. Jika memang begitu, itu akan membantu Zhao Yu menyelamatkan penjinak bom yang berharga. Jadi, itu tentu saja rencana yang bagus. Namun, Zhao Yu belum pernah menyentuh bom, jadi dia agak gugup. Namun, dia segera menyingkirkan semua keraguan, mengeluarkan borgol, lalu memasangnya pada pengemudi. Setelah disiram air dingin dari hidran kebakaran, Zhao Yu perlahan mulai tenang. Ia tahu bahwa ia telah menghentikan bom agar tidak meledak, dan juga bahwa ia harus menjaga agar calon korban ini tetap hidup. Bagaimanapun, ia tidak akan membiarkan penjahat yang terkait dengan kasus pembunuhan tergesa-gesa itu mati di bawah pengawasannya. Dia juga punya tugas penting lainnya, yaitu mencari Cui Lizu. Jika spekulasinya benar, kemungkinan besar Cui Lizu ada di dalam BMW. Namun, karena ini hanya tebakan, dia tidak bisa memastikannya. Wih. Tepat saat Zhao Yu mengambil pistol penjahat itu dan berjalan menuju BMW untuk memeriksanya, ada alarm yang berbunyi di udara. Itu pasti bala bantuan yang diminta Zheng ke sebelumnya. Cui Lizu. Zhao Yu menggumamkan namanya pelan-pelan, sambil berjalan menuju BMW. Namun, setelah membuka pintu mobil, dia menyadari tidak ada seorang pun di dalam mobil.
Sial. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan firasat buruk. Ia segera berlari ke bagasi BMW. Ia membukanya, hanya untuk melihat bahwa bagasinya juga kosong. Sialan, saya salah. Cui Lizu tidak ada di mobil ini. Jadi, di manakah dia? Bab 595. Zhao Yu tidak tahu mengapa, tetapi sejak kasus pembunuhan tergesa-gesa, dia tidak bisa melupakan Cui Lizu, pencuri kucing betina yang turun dari langit. Dia tidak yakin apakah itu karena Cui Lizu sangat mirip Gege, karena karirnya yang unik, atau karena wajahnya yang cantik dan polos dengan payudara besar, tetapi Zhao Yu selalu memikirkannya. Karena alasan ini, di antara alasan lainnya, sangat bisa dimengerti mengapa dia tidak hanya kecewa, tetapi juga sangat khawatir ketika dia tidak melihat Cui Lizu di dalam BMW. Dari apa yang dia ketahui tentang gaya pembunuh profesional itu, jika Cui Lizu tidak ada di dalam BMW, itu berarti dia kemungkinan besar sudah mati. Namun, Zhao Yu menolak untuk menyerah. Ia segera berlari ke arah pengemudi dan menamparnya lagi. Katakan padaku, di mana Cui Lizu? Zhao Yu berteriak keras, tetapi pengemudi itu hanya menyeringai jijik. Bajingan, aku bertanya padamu dan kau masih tidak menjawab. Zhao Yu mengulurkan jarinya dan menusukkannya ke luka di betis pengemudi. Ah! Pengemudi itu, yang masih kesakitan, melolong kesakitan. Ia lalu mulai terengah-engah dan menggertakkan giginya. Awalnya, Zhao Yu ingin menanyainya lebih lanjut, tetapi ia menyadari bahwa pengemudi itu pucat. Jelas ia telah kehilangan terlalu banyak darah. Karena itu, jika Zhao Yu terus menanyainya sekarang, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya. Sialan, Zhao Yu menatap pria bernama Ah Biao dari jauh. Karena dia dipukuli hingga tak bisa dikenali dan tergeletak di tanah, Zhao Yu jelas tidak bisa menginterogasinya juga. Tanpa daya, Zhao Yu mencari-cari di sekitar tubuh pengemudi, mencari petunjuk yang berguna. Wih. Akhirnya, setelah mendengarkan bunyi alarm polisi selama beberapa saat, beberapa mobil polisi tiba di tempat kejadian. Anehnya, lampu mobil dan alarm mobil berhenti bekerja hampir pada saat yang sama ketika mereka tiba. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa alat pengacau dayanya masih menyala. Kemudian, setelah dimatikan, lampu mobil polisi menyala lagi. Namun, tempat di mana daya disalurkan di bawah lampu jalan itu kembali menyemburkan percikan api yang mengerikan. Hal ini sangat mengejutkan polisi, yang keluar dari mobil dan segera mendekati Zhao Yu. Setelah mereka memverifikasi identitas Zhao Yu, mereka menunggu perintahnya. Zhao Yu memerintahkan mereka untuk menyelamatkan kedua penjahat itu terlebih dahulu. Setelah menerima perintah, polisi segera mengambil tindakan. Sebagian dari mereka menutup tempat kejadian perkara, sebagian lagi mencari barang bukti, dan sebagian lagi bahkan menghubungi dinas lalu lintas dan kota untuk memperbaiki lampu jalan dan hidran kebakaran yang rusak. Ayo, aku hampir lupa. Zhao Yu tiba-tiba teringat bom yang telah dibuangnya, menyadari bahwa dialah satu-satunya yang tahu tentang lokasinya. Jadi, dia segera menunjukkan lokasi bom tersebut kepada polisi. Karena perhatiannya teralihkan oleh masalah lokasi bom, ia melonggarkan pegangannya pada pengemudi, yang kemudian terjatuh ke tanah. Pengemudi itu sangat pucat dan sudah dalam keadaan sangat linglung. Namun, saat ia terjatuh, sesuatu yang hitam telah jatuh dari telinganya. Zhao Yu memperhatikannya dan mengambilnya. Ia belum sempat melihatnya dengan saksama, ketika detektor di kepalanya sudah mulai bekerja, memberinya pengenalan yang terperinci. Rupanya, itu adalah alat komunikasi yang dikenakan penjahat di telinganya. Model dan spesifikasi nomor seri perangkat komunikasi itu sama dengan 3 pembunuh profesional di panti jompo. Jadi, mereka semua pasti dari geng yang sama. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan harapan muncul di hatinya. Dia merenung sejenak. Listriknya sudah diblokir sebelumnya, jadi kedua penjahat itu pasti tidak bisa mengirimkan informasi apapun saat itu. Jadi, apakah aku bisa menemukan dalang di balik para penjahat ini, jika aku berusaha lebih keras pada alat komunikasi itu? Jika aku bisa menemukan orang ini, apakah itu berarti aku bisa menemukan Cui Lizu? Dengan pikiran yang masih berkecamuk di kepalanya, Zhao Yu segera menempelkan alat komunikasi itu ke telinganya. Seketika, ia dapat mendengar banyak suara di seberang telepon.
Mencicit. Dia tidak yakin apakah perangkat komunikasinya rusak atau terpengaruh oleh gangguan elektronik lain, tetapi salurannya tampak statis dan terganggu. Zhao Yu segera merasa pusing karena earphone-nya, jadi dia akhirnya melepaskannya. Tepat saat dia melepaskannya, dia mendengar sesuatu yang cukup mengejutkannya hingga membuatnya menempelkannya lagi ke telinganya untuk mendengarkan dengan saksama. Itu tidak benar. Meskipun itu semua hanya suara-suara yang berasal dari alat komunikasi, Zhao Yu dapat mendengar beberapa suara yang jelas di latar belakang. Ada orang-orang yang berbicara, dan juga suara sirene polisi. Awalnya, Zhao Yu mengira suara utama itu adalah suara Ah Biao, tetapi kemudian dia berpikir itu tidak mungkin. Ini karena, ketika Zhao Yu memukul kepala Ah Biao dengan brutal, alat komunikasinya terjatuh, dan Zhao Yu tidak sengaja menginjaknya segera setelah itu. Ditambah lagi, detektor tak terlihat dengan jelas menunjukkan bahwa hanya ada satu alat komunikasi di tempat kejadian. Tapi, dari mana datangnya suara-suara pada alat komunikasi itu? Zhao Yu yang frustrasi mendengarkannya lagi. Akhirnya, dia mendengar suara terengah-engah yang berat di latar belakang. Hah! Alarm polisi terus berbunyi. Latar belakang berisik. Suara terengah-engah berat. Apakah itu? Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Bip-bip. Sebuah ambulans terlihat melaju ke arah mereka dari kejauhan. Setelah berhenti, beberapa petugas medis keluar dari belakang ambulans sambil membawa tandu. Petugas medis bertindak cepat. Berdasarkan instruksi polisi, mereka mulai memberikan pertolongan pertama kepada kedua penjahat, lalu membawa mereka dengan tandu untuk segera dibawa kembali ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Mereka harus memakai borgol. Mereka adalah penjahat penting. Jaga mereka dengan saksama. Kirim lebih banyak bala bantuan jika diperlukan. Zhao Yu mendesak petugas polisi yang bertugas. Polisi mengangguk dan segera mengirim lebih banyak personel. Meskipun Zhao Yu memperhatikan pekerjaan di hadapannya, ia juga mengamati lingkungan di sekitarnya secara bersamaan. Ia melihat dengan detektornya bahwa petugas medis dan polisi di sekitarnya membawa telepon dan walkie-talkie, tetapi tidak ada perangkat komunikasi yang terlihat. Itu berarti orang-orang ini tidak mencurigakan. Tapi, celana tebal itu, apa yang terjadi dengan itu? Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Zhao Yu segera pergi dan mencari di sekitar persimpangan. Dia merasa bahwa sangat mungkin ada orang yang membawa alat komunikasi yang sama. Tapi, siapa dia? Jika memang ada orang seperti itu, orang itu pasti kaki tangan si pembunuh. Kemudian, Zhao Yu merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia merasa sesak napas karena sedang diawasi oleh setan. Zhao Yu mengamati kerumunan dengan cepat. Tiba-tiba, dia mendengar nada sibuk melalui alat komunikasi yang biasanya hanya dia dengar setelah sinyal terputus. Sekarang, dia tidak bisa mendengar suara-suara dan suara terengah-engah lagi. Jelas bahwa orang itu, setelah merasakan bahwa Zhao Yu sedang mengawasinya, kemungkinan besar telah mematikan alat komunikasi itu. Zhao Yu terkejut. Merasa ada yang tidak biasa, ia segera berbalik untuk melihat ke sudut tempat ambulans diparkir. Saat itu juga, tempat itu penuh sesak, dipenuhi oleh petugas polisi dan personel yang sibuk. Namun, di tengah semua keributan itu, Zhao Yu masih dapat melihat dengan jelas bahwa ada sebuah mobil polisi, yang alarmnya menyala, diparkir tepat di sebelah ambulans. Zhao Yu kemudian melihat seseorang tiba-tiba melompat keluar dari mobil polisi. Orang itu mengenakan topi polisi dan membelakangi Zhao Yu. Dia berjalan cepat sambil tergesa-gesa, langsung menuju ke arah kerumunan orang. Itu tidak benar. Zhao Yu langsung tahu bahwa ada yang tidak beres dengan orang itu. Jadi, ia segera mempercepat laju mobilnya dan mengejar orang itu. Saat ia berlari, detektor mendeteksi perangkat komunikasi di mobil polisi, yang modelnya sama dengan milik penjahat. Sialan. Para penjahat ini sungguh berani. Tapi mereka juga sombong. Bertekad untuk menangkapnya, Zhao Yu segera berlari ke arah orang itu. Namun, ia tampaknya menyadari sesuatu dan mempercepat langkahnya. Hal ini membuat Zhao Yu semakin yakin bahwa orang itu pasti kaki tangan para penjahat. Oleh karena itu, dia berlari lebih cepat,
sambil mengeluarkan senjatanya dengan peredam. Namun, saat dia menyiapkan senjatanya, Zhao Yu tiba-tiba berhenti mendadak, benar-benar terkejut. Tepat pada saat itu, monitor detektor di kepalanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah, memberitahunya bahwa ada sinyal seperti bom yang terlihat. Astaga, Zhao Yu menoleh dan melihat. Dia tidak menyangka akan ada bom yang dipasang di mobil polisi. Bab 596. Saat Zhao Yu berbalik, dia terkejut melihat bahwa petugas medis sudah selesai memberikan pertolongan pertama kepada kedua penjahat itu. Mereka sekarang mendorong mereka ke dalam ambulans. Karena pria misterius itu memarkir mobil dengan bom yang terpasang di dalamnya tepat di sebelah ambulans, niatnya sangat jelas. Orang itu ingin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Begitu mobil polisi meledak, ambulans pasti juga akan hancur. Lalu, dua penjahat yang terluka pasti akan mati dalam kegaduhan itu. Sialan, sambil melihat ke sekeliling, dia menghitung tidak hanya dua penjahat itu, tetapi juga banyak petugas polisi, petugas medis, dan personel lain di tempat kejadian. Jika mobil itu meledak, akibatnya akan sangat buruk. Namun, saat Zhao Yu berbalik, salah satu dari dua penjahat itu sudah menyelinap ke ambulans, dan yang satunya lagi sudah setengah jalan masuk ke ambulans. Jadi, sudah jelas sudah terlambat bagi Zhao Yu untuk memberitahu semua orang untuk mengungsi sekarang. Karena situasi yang mendesak, Zhao Yu tidak bisa repot-repot mengejar pria misterius itu. Jadi, ia dengan cepat mendeteksi lokasi pasti bom itu melalui detektor tak terlihat. Ternyata, bom itu dipasang di bawah mobil polisi. Zhao Yu tidak dapat berpikir terlalu lama sebelum mengambil tindakan, jadi dia segera memutuskan untuk menggunakan dua perangkat sekaligus. Salah satunya adalah energy booster, yang dapat meningkatkan kekuatannya, yang lainnya adalah invisible bomb disposal. Karena kehabisan waktu, Zhao Yu tahu bahwa pria misterius itu kemungkinan besar akan merasa tertekan untuk menyalakan bom kapan saja. Zhao Yu segera pergi ke kolong mobil polisi untuk memeriksanya. Karena ia mendapat bantuan energy booster, ia hanya menggunakan kedua lengannya dan mampu mengangkat mobil itu. Kemudian, ketika ia menemukan lokasi pasti bom tersebut, ia segera menggunakan penjinak bom tak terlihat. Kemudian, sistem akhirnya mengirimkan pemberitahuan keselamatan, yang memverifikasi bahwa penjinak bom telah berhasil dilakukan. Bom yang dipasang di bawah mobil telah disingkirkan. Fiuh! Setelah melihat bom itu tidak lagi menjadi ancaman, Zhao Yu menghela napas lega. Saat ini, keringatnya sudah membasahi sekujur tubuhnya. Dia merangkak keluar dari kolong mobil, sambil melepaskan mobilnya. Dong! Mobil itu mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan bunyi dentuman keras. Semua staf di dekatnya berhenti dan menonton. Tak seorang pun dari mereka tahu seberapa dekat mereka dengan kematian. Jika Zhao Yu lebih lambat dalam merespons, itu bisa berubah menjadi jurang kesengsaraan bagi mereka semua. Sialan, Zhao Yu mengumpat, lalu segera menggertakkan giginya dan berdiri. Meskipun dia baru saja menyelamatkan nyawa semua orang ini, dia masih perlu mencari pria misterius itu dan menangkapnya. Karena bom itu tidak meledak, Zhao Yu menyimpulkan bahwa pria misterius itu tidak akan berada terlalu jauh. Lagi pula, dia kemungkinan besar akan menonton dari dekat untuk melihat apa yang telah terjadi. Namun, saat Zhao Yu baru saja berdiri, sebelum dia sempat mencari pria misterius itu, dia tiba-tiba merasakan mobil polisi yang sudah dilucuti senjatanya bergetar. Dia mengamatinya lebih dekat dan terkejut karena ada sesuatu yang hidup di dalam mobil itu. Namun, jendelanya transparan dan dia tidak bisa melihat siapapun. Oh! Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, yang menyebabkan dia berlari cepat ke bagian belakang mobil. Dia kemudian membuka bagasi mobil. Astaga! Dua orang tergeletak di bagasi mobil, mulut mereka berdua dilakban. Meskipun mereka berlumuran darah dan rambut mereka berantakan, Zhao Yu langsung mengenali wanita itu. Dia adalah pencuri kucing betina, Cui Lisu. Mengenai pria itu, Zhao Yu menduga bahwa orang itu kemungkinan besar adalah ayah Ma Lao dan yang hilang, tuan kedua, Ma Qiang dari Jalan Sangping. Polisi melihat ada orang di bagasi mobil dan segera bergegas datang. Cepat, panggil petugas medis. Zhao Yu segera memerintahkan mereka.
Zhao Yu segera membungkuk untuk melihat lebih dekat. Ia melihat Cui Lizu berlumuran darah dan tampak berantakan. Ia juga bisa melihat bahwa kondisi mentalnya sedang tidak baik. Namun, untungnya, nyawanya tampaknya tidak dalam bahaya. Sebaliknya, tuan kedua tampak jauh lebih buruk daripada Cui Lizu. Sudut bibirnya telah terkoyak oleh pisau tajam dan dagu serta dadanya berlumuran darah. Pemandangan yang menyedihkan. Sialan, Zhao Yu meludah ke tanah, karena banyak pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. Pria misterius itu sangat brutal. Dia menyimpan tuan kedua dan Cui Lizu di bagasi mobil ini. Jelaslah dia ingin membunuh mereka, Ah Biao, dan semua kaki tangannya, sehingga dia bisa membungkam mereka. Dia mungkin akan membakar mayat mereka dan menghancurkan buktinya setelah itu. Karena tidak dapat menahan amarahnya lagi, Zhao Yu berlari menerobos kerumunan untuk mencari pria misterius itu. Namun, dia tidak ditemukan di manapun. Cepat, berikan aku kotak P3K itu. Kemudian, petugas medis datang berteriak sambil melihat ke dalam bagasi mobil. Mendengar itu, Zhao Yu menoleh dan melihat. Ia terkejut melihat tangan kanan Cui Lizu diikat dengan perban, yang berlumuran darah segar. Zhao Yu segera berlari dan membantu membawa Cui Lizu keluar dari bagasi. Itu, kamu, Cui Lizu tercengang, tetapi dia masih bisa mengenali Zhao Yu. Dia menggigit bibirnya dan tersenyum. Kemudian dia meneteskan beberapa air mata saat dia berkata kepada Zhao Yu, maafkan aku, wow, maaf sekali. Kemudian, dia pingsan karena kelelahan. 2 jam kemudian, langit mulai cerah. Dari jendela kantor-kantor polisi Jimping, para staf dapat melihat matahari terbit dan cahaya pagi yang memenuhi langit. Namun, orang-orang di kantor tidak mau repot-repot menikmati pemandangan indah itu, karena saat itu juga, anggota tim investigasi khusus sedang menunggu hasil investigasi terbaru. Mereka siap beraksi kapan saja. Sementara mereka menunggu, Wu Xiumin merawat luka Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu telah mengalahkan ketiga penjahat itu dalam ketiga pertempuran, dia masih terluka parah, terutama saat dia melawan Ah Biao. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan apapun? Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada begitu banyak kamera pengintai di tempat kejadian, tetapi tidak ada satupun yang menangkap gambar orang misterius itu dengan jelas. Orang itu mengenakan topi dan topeng setelah meninggalkan tempat kejadian. Sosok tingkat tinggi seperti itu tentu akan berusaha keras untuk menyamarkan dirinya. Ran Tao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, polisi juga menemukan catatan pengawasan ambulans. Itu hanya menunjukkan mobil pria misterius itu, tetapi tidak terlihat sedikit pun orang yang mengendarainya. Selain itu, mobil polisi itu sebenarnya dicuri dari cabang Hongta oleh pria misterius itu. Apa-apaan ini? Sangat sulit untuk mencuri mobil polisi. Wu Xiumin terkejut. Itu berarti orang ini pasti juga seorang polisi. Kalau tidak, mengapa dia begitu mengenal polisi dan mobil mereka dan sebagainya? Kaku, dia mungkin menyamar sebagai polisi. Lagi pula, penjahat yang ahli seperti itu tidak harus berada dalam sistem itu sendiri. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Tapi kau sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Sejak kasus pembunuhan tergesa-gesa, penjahat itu selalu selangkah lebih maju dari kita di setiap kesempatan. Wu Xiumin kesal. Bagaimana ini tidak bisa membuktikan bahwa ada mata-mata di dalam kepolisian Jimping? Apa yang baru saja dikatakan Wu Xiumin persis seperti apa yang dipikirkan Zhao Yu juga. Faktanya, Zhao Yu telah memikirkan skenarionya dengan matang, bahkan melangkah lebih jauh darinya. Setelah melalui pertempuran hidup dan matinya baru-baru ini, Zhao Yu merasa bahwa pembunuh sebenarnya di balik kasus pembunuhan tergesa-gesa itu mirip dengan Zhao Qing dan gengnya. Secara khusus, mereka semua sangat terlatih. Terlebih lagi, mereka telah menggunakan kebencian Liu Yu untuk memulai kasus pembunuhan tergesa-gesa. Menurut norma, rekan satu tim bertanggung jawab untuk melaksanakan misi, sementara kepala operasi bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah dan instruksi, serta membersihkan bagian-bagian di akhir operasi. Jadi, pria berjaket, 3 pembunuh di panti jompo, Ah Biao dan pengemudi semuanya mirip dengan anggota geng yang terorganisasi. Karena itu,
Masuk akal jika pria misterius yang mencoba menyalakan bom kemungkinan besar adalah kepala geng mereka. Oleh karena itu, Zhao Yu dan timnya hanya memiliki kemungkinan mengungkap kebenaran jika mereka menangkap pria misterius itu hidup-hidup. Tapi, siapa sebenarnya orang ini? Bab 597. Kepolisian Jimping tidak tinggal diam dalam menyelidiki kasus tersebut. Ini karena mereka akhirnya menyadari bahwa kasus pembunuhan tergesa-gesa mungkin memiliki agenda tersembunyi yang besar. Oleh karena itu, kantor provinsi segera mengerahkan lebih banyak tenaga kerja untuk membantu kantor polisi Jimping dalam penyelidikan. Karena Zhao Yu terluka, banyak petinggi setempat datang mengunjunginya, tetapi semuanya ditolak. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan politik seperti itu. Fokus utamanya adalah mengungkap kebenaran secepat mungkin. Kemudian, Li Loyun, Ma Laodan dan ayahnya, Cui Lizu, serta dua penjahat lainnya yang selamat semuanya berada di rumah sakit. Mereka bergantian menjalani operasi. Untungnya, meskipun keenamnya terluka parah, rumah sakit memberitahu mereka bahwa mereka tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Bagian terbaik dari berita itu adalah Ma Laodan selamat. Tentu saja, hemostat tak terlihat yang diberikan Zhao Yu kepadanya telah memainkan peran penting dalam keajaiban ini. Karena tuan kedua Ma Qiang dan Cui Lizu sama-sama berada di ruang operasi, mereka belum bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka berdua. Karena itu, belum ada yang tahu apa yang mereka hadapi. Jadi, Zhao Yu dan yang lainnya hanya bisa menunggu kepolisian Jimping untuk menindaklanjuti penyelidikan nanti. Namun, mereka mendapat satu berita bagus. Setelah melakukan pencarian menyeluruh, polisi telah menemukan obat Cui Lizu dari kamar 606 di panti jompo. Zhao Yu tahu ada yang mencurigakan pada obat itu, jadi dia menyuruh mereka membawanya ke laboratorium di stasiun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mencegah kecelakaan, dia mengirim rantau untuk memantau seluruh proses. Kemudian, hasilnya keluar, dan benar-benar mengejutkan semua orang. Setelah pemeriksaan, mereka menemukan katalis khusus dalam obat butiropenone. Katalis ini akan mengubah butiropenone menjadi senyawa benzene khusus. Jenis benzene ini dapat memengaruhi sistem saraf manusia, yang menyebabkan perubahan patologis pada sel saraf atau nekrosis neuron. Jika dikonsumsi secara berlebihan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oh, melihat hasilnya, Zhao Yu tiba-tiba tercerahkan. Itu dia, itulah motif kasus pembunuhan tergesa-gesa. Apa? Rantau dan Wu Xiumin menggelengkan kepala, bingung. Mereka tidak mengerti maksudnya. Ya Tuhan, ternyata pembunuh itu telah mengarang cerita palsu, mempermainkan kita dalam prosesnya. Zhao Yu mendesah. Kita telah ditipu oleh pembunuh kasus pembunuhan tergesa-gesa, karena kita mengabaikan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Zheng Ke, cepatlah dan periksa situasi pasar saham pabrik farmasi Changxin Tailong saat ini. Aku menduga bahwa, dengan insiden besar seperti itu, harga saham mereka pasti telah jatuh tajam, kan? Zheng Ke dengan cepat mengetik di keyboardnya dan menemukan hasil yang ditanyakan Zhao Yu kepadanya. Ia kemudian melaporkan, Ketua tim, Anda benar. Memang ada penurunan tajam pada harga saham mereka. Namun, kebijakan luar negeri mereka berbeda dengan kita. Pabrik farmasi telah mengajukan permohonan untuk menangguhkan perdagangan, tetapi mereka belum menerima konfirmasi apapun. Itu konspirasi internasional. Zhao Yu mendesah. Saya tidak begitu paham dengan pasar saham, tetapi Anda memahaminya, bukan? Jika seseorang mengetahui bahwa harga saham pabrik farmasi akan anjlok tepat setelah terdaftar, apakah itu berarti seseorang akan dapat memperoleh keuntungan darinya? Ya ampun, Ketua tim, akhirnya aku mengerti apa maksudmu. Zheng Ke tiba-tiba juga tercerahkan dan segera mulai mengetik pada keyboardnya dengan lebih cepat. Dia segera menemukan apa yang dicarinya, dan langsung melaporkannya kepada Zhao Yu. Kamu benar, ada seseorang yang diuntungkan dari jatuhnya saham pabrik farmasi. Seperti yang kamu tahu, pedagang internasional mengizinkan perdagangan dua arah. Dengan kata lain, kamu dapat mempersingkat saham. Catatan transaksi mengungkapkan ada lebih dari 20 perusahaan dan individu internasional yang berinvestasi di saham pabrik farmasi melalui obligasi pembiayaan. Setelah harga saham jatuh,
perusahaan-perusahaan ini telah menghasilkan laba hampir 30 miliar. Hah, itu konyol sekali. Ran Tao menggaruk kepalanya. Apakah itu benar-benar mungkin? Jika demikian, apakah Anda mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjual stok pabrik sebelum waktunya adalah pembunuh sebenarnya di balik kasus pembunuhan tergesa-gesa? Apa kau bodoh? Wu Xiumin mengangkat tangannya dan mengejek. Jelas ada yang menjual berita itu kepada mereka. Jadi, orang yang menjual berita itu pastilah pembunuh yang sebenarnya. Oh, tidak heran. Mereka tidak hanya membunuh orang, tetapi juga membakar uang. Mereka bahkan mengunggah foto-foto pembunuhan itu ke internet. Zheng Ke mendesah, lalu menggelengkan kepalanya. Ternyata Liu Yu hanyalah seperti bidak catur yang mereka manfaatkan. 6 nyawa ditukar dengan lebih dari 30 miliar, Ran Tao mengevaluasi dengan lantang. Ini adalah kesepakatan yang hebat. Bukan hanya itu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, nilai pasar pabrik farmasi lebih dari 100 miliar. Jadi, bagaimana mungkin 30 miliar bisa memuaskan selera mereka? Sebenarnya, mereka belum memainkan kartu terakhir mereka. Oh, Ran Tao dan dua rekan setim lainnya tercengang. Zheng Ke menjawab lebih dulu. Oh, maksudmu, obatnya? Bingo, kata Zhao Yu dengan antusias. Saya menduga Liu Yu telah membuat obat-obatan ini untuk mereka sebelumnya. Sekilas, obat itu tampak persis sama dengan yang diproduksi di pabrik farmasi Changxin Tailong, tetapi begitu memasuki pasar, obat itu akan menyebabkan konsumen mengalami keracunan makanan. Coba bayangkan akibatnya yang mengerikan. Ya ampun, mata Ran Tao kembali terbuka lebar. Jika itu terjadi, pabrik farmasi akan mendapat masalah besar, kan? Mereka hanya perlu 5 atau 6 orang mati karena keracunan agar bisa menghasilkan banyak uang. Tidak heran para pembunuh itu tidak keberatan mengambil risiko sebesar itu untuk mendapatkan obat itu. Tapi, hanya dengan racun, Wu Xiumin bingung. Mereka kehilangan obatnya, tetapi karena mereka bisa membuat obat baru, mengapa mereka harus mencari Cui Lisu? Kaku, ini jawabannya. Zheng Ke mengangkat telepon genggamnya dan berkata, ada kabar terbaru dari laboratorium. Mereka rupanya telah menyewa seorang ahli pengobatan, yang mengatakan bahwa metode sintesis katalis pada tablet itu sangat unik. Bahkan, hampir identik dengan jalur perakitan di pabrik farmasi. Karena itu, jika mereka benar-benar membawa obat itu untuk diperiksa, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah kesalahan pabrik farmasi. Ya ampun, Ran Tao mendesah. Jika semua ini benar, ini masalah besar. Ketua tim, kurasa sebaiknya kau laporkan ini ke atasan. Ini bukan hanya kejahatan lintas negara, tapi juga terkait dengan keuntungan negara kita. Uang kita tidak boleh dibiarkan diperoleh oleh orang asing. Saya akan melaporkan ini, Zhao Yu mengerutkan alisnya. Tapi, kita harus mendapatkan lebih banyak bukti terlebih dahulu, dan kita harus menangkap pria misterius itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalankan tugas kita sebagai tim investigasi khusus. Ran Tao bergumam sambil berpikir, lalu bertanya, Ketua tim, sepertinya ada 3 huruf, kan? Jika pria misterius itu begitu menakjubkan, aku khawatir dia sudah melarikan diri. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kita bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Sudah waktunya. Zhao Yu melihat arlojinya, meraih jaketnya, lalu berkata, kurasa operasinya akan segera berakhir. Kau pergilah ke rumah sakit dan tunggu. Interogasi siapapun yang keluar dari operasi terlebih dahulu. Kita sekarang berpacu dengan waktu. Oh ya, ingatlah untuk mengawasi Cui Lisu dengan ketat. Gadis itu sangat licik, jadi jangan biarkan dia kabur. Bahkan Borgol tidak bisa menguncinya. Setelah rekan satu timnya mengangguk setuju, mereka menyadari sesuatu. Zheng Ke segera bertanya, Ketua tim, Anda menyuruh kami pergi ke rumah sakit. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tidak ikut dengan kami? Bab 598. Ketua tim, melalui telepon, Zheng Ke melaporkan situasi terkini kepada Zhao Yu. Kedua ibu jari Cui Lisu terpotong. Karena mereka tidak dapat menemukan ibu jarinya, mereka tidak dapat menjahitnya kembali. Ditambah lagi, dia disiksa dan dipukuli dalam waktu yang lama.
Dia tidak hanya menderita luka luar, tetapi organ-organnya juga rusak. Hebatnya, situasinya cukup stabil, jadi setidaknya dia tidak berjuang untuk hidupnya. Saat Zhao Yu mendengarkan laporan Zheng Ke, dia menginjak pedal gas untuk menambah kecepatan. Karena kecelakaan sebelumnya, dia meninggalkan Phaeton di tempat parkir di cabang Jingping. Saat itu, Zhao Yu sedang mengendarai Jetta biasa. Namun, Jetta biasa pun, saat dikendarai Zhao Yu, terasa seperti Ferrari yang melaju kencang. Dengan demikian, mobil itu melaju kencang menuju gedung komersial di Jingping. Zheng Ke, aku sudah menyuruh mereka untuk menyelidiki lelaki tua di kamar 606. Apakah mereka menemukan sesuatu? Tanya Zhao Yu. Mereka sedang menyelidikinya, bos. Psikopat itu aneh sekali. Zheng Ke menjawab dengan ragu-ragu. Polisi Jingping sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidikinya lebih lanjut, tetapi mereka masih belum bisa menemukan banyak hal. Lagi pula, dia punya nama palsu, ide palsu, akun palsu, gigi palsu, dan bahkan rambut palsu. Bahkan, dia tampaknya tidak punya bukti apapun tentang dirinya. Benarkah? Aneh sekali. Tapi, justru karena aneh itulah kita harus menyelidikinya lebih lanjut. Kata Zhao Yu. Menurutku, tindakan Cui Lizu mencuri obat Liu Yu mungkin bukan suatu kebetulan. Tapi, untuk membantu membuktikannya, kita harus tahu asal-usul lelaki tua itu. Saya mengerti, kata Zheng Ke dengan percaya diri. Tetapi, karena Cui Lizu menyembunyikan obat curian itu di kamar lelaki tua itu berarti Cui Lizu dan psikopat itu memiliki hubungan khusus. Oleh karena itu, begitu Cui Lizu keluar dari ruang operasinya dan kita dapat menginterogasinya, kita akan dapat mengetahui sifat sebenarnya dari ikatan mereka. Baiklah, tapi awasi Cui Lizu. Zhao Yu menasihati lagi. Sering-seringlah periksa bangsalnya, karena dia ahli kungfu mengecilkan tubuh. Jangan khawatir, ketua tim. Jika Anda membaca laporan medis Cui Lizu, Anda tidak akan begitu khawatir. Dia bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Zheng Ke tersenyum. Oh, dan satu hal lagi, saya mendapat lebih banyak berita dari rumah sakit. Sebelum Li Loyun menjalani operasi, dia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki semua detektif di kantor polisi Jingping. Apakah menurut Anda benar-benar ada mata-mata? Aku tidak tahu, tapi silakan selidiki. Perintah Zhao Yu. Juga, beritahu Rantau untuk tetap waspada. Begitu ada pergerakan, kita harus tahu. Dimengerti, tapi, Zheng Ke ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, tapi, ketua tim, kemana kamu pergi? Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan menemuimu. Setelah menjawabnya dengan singkat, Zhao Yu langsung menutup telepon. Saat itu sudah pukul 9:15 pagi. Berdasarkan petunjuk misi sampingan akan berlangsung 15 menit lagi pukul 8:30. Awalnya, Zhao Yu tidak yakin apakah dia harus datang untuk misi sampingan. Bagaimanapun, saat itu adalah saat tersibuknya, dan jika misi sampingan itu tidak terkait dengan kasus, rasanya akan sia-sia. Namun, ia menerima heksagram kian. Ia juga sangat menginginkan poin yang lebih banyak. Jika ia melewatkan misi sampingan, itu sama saja dengan ia kehilangan poin yang sangat ia cintai. Oleh karena itu, Zhao Yu menyesuaikan arahnya dan melaju menuju lokasi misi sampingan. Tepat saat dia melihat peta, detak jantungnya bertambah cepat secara eksponensial. Misi sampingan itu menunjukkan sebuah tempat di Jingping yang disebut Gedung Komersial Nebula. Zhao Yu cukup mengenal tempat ini, karena beberapa hari yang lalu, pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa telah membakar uang tebusan di sana. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah, karena misi sampingan telah membawanya ke sana, apakah dia mungkin akan menemukan petunjuk yang lebih penting di sana. Setelah memarkir mobil dan memasuki gedung komersial, dia menjadi semakin bersemangat. Misi sampingan itu menunjukkan bahwa gedung itu berada tepat di lantai 9, tepat di tempat kebakaran terjadi. Suatu kebetulan yang luar biasa. Zhao Yu berdoa dalam hatinya. Bro System,
Tolong jangan biarkan kebetulan yang tampak ini menjadi sekadar kebetulan. Tolong bersikap baik dan berikan saya sesuatu yang serius untuk dikerjakan sebagai petunjuk. Dia langsung naik lift ke lantai 9. Saat ini, tepat pukul 8:30. Meskipun Zhao Yu sedikit kecewa karena lokasi misi sampingan tidak persis di area sampah dekat eskalator, tetapi di sekitar koridor yang lebih jauh, dia masih berharap misi ini akan menghasilkan petunjuk yang bermanfaat. Lantai 9 gedung komersial Nebula sebagian besar dipenuhi dengan berbagai restoran. Meskipun belum waktunya makan siang, tempat itu sudah cukup ramai dengan orang-orang. Tepat saat Zhao Yu sedang berlari menuju lokasi yang ditentukan, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan anak kecil. Ah! Aduh! Ibu! Sakit! Saat menoleh, dia melihat seorang anak laki-laki gemuk, yang sedang duduk di tanah dan meratap. Selain itu, ada robot putih yang berdiri di belakang anak laki-laki gemuk itu. Dilihat dari penampilannya, bocah gemuk itu baru saja bertabrakan dengan robot itu. Zhao Yu menduga hal ini karena robot itu memiliki lampu merah yang berkedip-kedip, seolah-olah baru saja masuk ke mode yang salah. Robot itu tampak sangat sederhana. Kedua tangannya membawa piring yang berisi tumpukan brosur. Robot itu digunakan untuk berjalan-jalan di koridor, memberikan brosur kepada pelanggan yang lewat. Tentu saja, ini untuk mempromosikan restoran tersebut. Namun, hari ini, tampaknya robot itu secara tak terduga menyebabkan kecelakaan. Ya ampun, nak, kamu baik-baik saja. Seorang wanita gemuk tiba-tiba berlari keluar dari restoran sebelah, bertanya kepada putranya apakah dia baik-baik saja. Dia kemudian berbalik dan memarahi robot itu, dasar robot bodoh. Di mana pelayan manusiamu? Ini sangat berbahaya. Hei, itu bukan salah robot. Jangan mengada-ada dan mencoba membuat masalah. Mendengar keributan itu, seorang pekerja berlari dari sisi lain tangga, segera turun tangan untuk menolong robot itu. Ia lalu menantang sang ibu dengan pertanyaan yang membuatnya marah, robot kami hanya diprogram untuk berjalan dengan kecepatan manusia normal, maksimal, jadi bagaimana mungkin ia bisa menjatuhkan seseorang? Wanita itu langsung membalas, sama marahnya. Robotmu menabrak seseorang. Ambil saja tanggung jawabnya. Kenapa kamu begitu konyol? Apakah kamu pikir aku menyuruh anakku berpura-pura kecelakaan untuk menuntut ganti rugi? Tolong bersikaplah masuk akal. Robotmu menabrak anakku. Sekarang dia terluka, apa yang harus kita lakukan? Tidak, bantah pekerja itu, ini sangat jelas. Putra Anda berlari terlalu cepat, lalu menabrak robot kami. Lihat ini, robotnya rusak sekarang, jadi apa yang harus kami lakukan? Begitu ya, kamu mencoba melawanku, kan? Baiklah, laporkan saja ke polisi. Biarkan mereka yang memutuskan, katanya. Tidak perlu. Pekerja itu melambaikan tangannya. Robot kami memiliki kamera pengintai yang terpasang di dalamnya. Tunggu saja, saya akan mentransfer rekamannya dan Anda akan melihatnya. Baiklah, silakan. Aku ingin melihatnya sendiri. Wanita gemuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Tepat saat mereka berdua berada di jalan buntu, orang lain tiba-tiba berlari menghampiri. Orang itu maju dan meraih tangan pekerja itu, lalu berteriak, "Bajingan! Akhirnya aku mengerti mengapa aku ada di sini. Apakah benar-benar ada kamera pengintai di robot ini? Siapa kamu?" Pekerja itu tercengang. "Ya, siapa kamu?" Wanita gemuk itu bertanya juga. Zhao Yu segera mengeluarkan kartu identitas polisinya dan berteriak kepada pekerja itu, "Cepat. Aku butuh rekaman video dari robot itu. Cepat." Wah, bocah gendut itu masih merintih di belakang, meskipun jelas dia tidak terluka parah. "Diam, atau aku akan menghajarmu." Zhao Yu sangat marah. Amarahnya membuatnya tampak seperti roh jahat, menyebabkan bocah itu langsung menutup mulutnya. Bab 599. Pak Polisi, meskipun robot kami punya kamera, ia tidak akan mendekati eskalator. Ia hanya akan maju mundur di dalam area restoran. Pekerja itu menjelaskan kepada Zhao Yu. Jadi, ia tidak akan bisa merekam tempat yang Anda bicarakan. Ditambah lagi, kecepatannya sangat lambat dan ia punya fungsi khusus yang memungkinkannya menghindari orang yang lewat. Jadi, jelas itu salah anak kecil itu.
Anda seharusnya memberitahu mereka untuk memberi ganti rugi kepada kami. Yang Zhao Yu maksudkan adalah agar restoran itu mentransfer video sebelum si pembunuh membakar uang tebusan 5 juta, untuk melihat apakah kamera robot itu merekam sesuatu yang mencurigakan. Ia merasa bahwa, karena ia telah mendapatkan heksagram kian hari itu dan misi sampingan telah membawanya ke sana, kemungkinan besar itu terkait dengan insiden pembakaran uang tebusan. Namun, menurut apa yang baru saja dikatakan pekerja itu, robot itu tidak dapat mencapai eskalator, jadi robot itu tidak dapat merekam apapun. Namun, Zhao Yu sangat akrab dengan sistem petualangan ajaib, yang membuatnya berpikir. Petualangan ajaib ini, yang awalnya tampak biasa saja, mungkin bukan sekadar kisah biasa tentang seorang anak yang bertemu dengan robot. Bagaimanapun, saat dia menemukan robot itu, dia harus membawa kembali video yang diambil oleh robot itu untuk penyelidikan lebih lanjut. Lagi pula, bagaimana jika saya dapat menemukan sesuatu dalam video itu? Ibu anak laki-laki gemuk itu, melihat bahwa Zhao Yu adalah seorang polisi, tidak berani melanjutkan masalah itu lebih jauh, tetapi segera meninggalkan tempat kejadian bersama putranya. Pasangan itu kemudian berjalan menuju koridor sempit. Saat Zhao Yu melirik mereka yang pergi tanpa sadar, dia dapat melihat dari papan nama di dinding bahwa ada toilet dan lift juga di sepanjang koridor. Cek-cek, hal ini membuat Zhao Yu teringat kembali bahwa, saat pembunuh itu membakar uang tebusan, dia tidak datang sendiri ke gedung itu. Akan tetapi, dia tahu bahwa Li Loyun telah menempatkan orang-orang di setiap pintu keluar gedung. Jadi, pasti ada seseorang yang menjaga pintu keluar yang memiliki lift itu. Polisi, lihat, pekerja itu tiba-tiba mulai berpikir, sambil menunjuk robot yang baru saja rusak. Pekerja itu jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hentikan omong kosongmu, perintah Zhao Yu. Cepat dan berikan aku kartu memori rekaman pengawasan. Kau harus bekerja sama dengan penyelidikan polisi ini. Dan, jika kau punya robot lain di sini, berikan aku semua kartu memori itu sekarang juga. Tidak, kami hanya punya satu ini. Pekerja itu mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Zhao Yu tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya dan berjalan menuju koridor yang sama, tempat ibu dan anak itu baru saja pergi. Namun, saat ia hendak berbelok, ia tiba-tiba melihat sesuatu. Itu adalah kotak tabung pemadam api. Di dalam kotak merah itu, yang diletakkan di sisi koridor, terdapat 2 tabung pemadam api berwarna merah. Zhao Yu teringat ketika si pembunuh menyuruh seorang gelandangan untuk membakar uang tebusan, polisi yang bertugas memantau situasi terkejut, jadi mereka hanya bisa mengambil alat pemadam kebakaran di dekatnya. Namun, ketika mereka mengambilnya, mereka menyadari bahwa alat pemadam itu tidak berfungsi. Ia memperkirakan jaraknya dengan mata telanjang. Meskipun agak jauh, kemungkinan besar itu adalah kotak pemadam kebakaran terdekat dengan eskalator. Hei, Zhao Yu memberi isyarat kepada pekerja itu dan bertanya, apakah kamu ingat hari ketika seseorang membakar uang tebusan di sini? Apakah seseorang membawa alat pemadam kebakaran dari sini untuk memadamkan api? Apa? Pekerja itu mengernyitkan alisnya, sedikit bingung. Biar saya tanya pada penjaga. Tunggu sebentar. Tanya apa? Saat itu, seorang pelayan dari restoran sebelah keluar, dan setelah mendengar bagian terakhir dari percakapan itu, dia langsung memberitahu Zhao Yu, kau benar, tempat uang itu dibakar adalah di eskalator, dan itu adalah kotak alat pemadam api terdekat. Aku melihat apa yang terjadi hari itu. Saat itu juga apinya menyala, seseorang mengambil alat pemadam api itu. Kemudian, kami menemukan bahwa alat pemadam api itu rusak. Kudengar uang yang dibakar jumlahnya cukup banyak. Setelah mendengarkan pelayan itu, Zhao Yu secara garis besar mengerti apa yang telah terjadi. Orang yang dibicarakan pelayan itu tentu saja adalah polisi berpakaian sipil yang sedang bertugas di lift. Dia pasti telah mendengar berita tentang kebakaran itu dan segera mengambil tabung pemadam untuk memadamkannya. Namun, dia tidak tahu bahwa tabung pemadam itu rusak. Ketika Li Loyun menyelidiki hal ini sebelumnya, dia mengira seseorang pasti telah melakukan sesuatu pada alat pemadam itu sebelumnya, yang berarti siapapun orang itu pastilah kaki tangan si pembunuh. Namun,
Ketika mereka memeriksa dengan orang yang bertanggung jawab atas gedung itu, tidak ditemukan kamera pengawas video, jadi mereka tidak menemukan petunjuk berharga untuk mendukung teori tersebut. Satu verifikasi bahwa mereka berada di jalur yang benar datang dari petugas keamanan gedung, yang dapat memastikan bahwa, tidak hanya alat pemadam kebakaran gedung itu penuh, tetapi juga baru. Selain itu, setelah pemeriksaan yang cermat, mereka memastikan bahwa tidak seorang pun mengganti kedua alat pemadam itu. Keduanya masih asli. Dengan semua hal ini dalam pikirannya, Zhao Yu berjalan ke koridor untuk melihat lebih dekat kotak alat pemadam api itu. Tak perlu dikatakan lagi, semua alat pemadam api di dalamnya pasti baru. Apa yang dia lakukan pada alat pemadam kebakaran itu? Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Zhao Yu tiba-tiba teringat toilet, yang terletak agak jauh di koridor. Mungkinkah pembunuhnya datang lebih dulu dan menuangkan bubuk alat pemadam kebakaran ke dalam toilet? Dia berjalan menuju toilet lagi. Koridornya tidak terlalu luas, jadi toiletnya cukup sempit. Zhao Yu memperhatikan bahwa, di sisi kanan lift, ada kamera pengintai. Namun, dia tahu bahwa kamera pengintai itu tidak berfungsi. Oleh karena itu, seluruh koridor menjadi titik buta pengawasan. Setelah mengamati lebih lanjut, ia masuk ke toilet pria untuk memeriksanya. Fasilitas di toilet pria sangat sederhana. Tidak ada toilet untuk duduk, hanya 2 pispot jongkok dan urinoir. Cek. Zhao Yu tidak tahu banyak tentang alat pemadam api, tetapi dia merasa bubuk dalam alat pemadam api dapat tumpah dengan mudah, sehingga membuat peralatan keselamatan tidak berguna. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tentang alat itu di internet. Saat melakukannya, ia terkejut saat mengetahui bahwa, untuk membuat alat pemadam api tidak lagi efektif, tidak perlu menuangkan bubuk ke dalam alat pemadam api. Yang perlu dilakukan hanyalah melepaskan semua tekanan di dalam alat pemadam api. Oh, Zhao Yu kemudian mengerti mengapa Li Loyun menyerah mencari petunjuk lebih lanjut tentang alat pemadam itu. Itu karena tidak ada rekaman video pengawasan, dan terlalu banyak orang yang berjalan ke sana kemari di koridor pada saat itu. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menemukan siapa yang telah merusak kedua alat pemadam itu. Cek. Zhao Yu merenungkan semua ini dengan saksama, merasa bingung. Namun entah mengapa, Zhao Yu belum mau menyerah. Namun, karena keterbatasan waktu, ia harus bergegas kembali ke rumah sakit. Saat Zhao Yu pergi, petugas itu segera memberikannya kartu memori video pengawasan dari robot itu. Setelah masuk ke mobilnya, Zhao Yu memasukkan kartu memori ke laptopnya dan menonton video itu lagi. Dia kemudian mempercepat video ke kerangka waktu saat uang itu dibakar, karena dia ingin melihat apakah robot itu telah mengambil rekaman apapun selama insiden itu. Dalam video itu, tepat saat uang tebusan 5 juta terbakar, robot itu kebetulan melewati koridor tempat alat pemadam api itu berada. Saat dia menonton, Zhao Yu dapat dengan jelas melihat seorang polisi berpakaian sipil mengambil alat pemadam api untuk memadamkan api. Zhao Yu memutar ulang rekaman itu dan menontonnya lagi, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Bab 600. Mungkinkah dia pembunuhnya? Zhao Yu tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya seperti itu dalam rekaman pengawasan dari robot tersebut. Ketika ia memutar ulang rekaman tersebut, sudut kamera robot tersebut kebetulan merekam sebagian pemandangan koridor, yang memungkinkan Zhao Yu melihat separuh tubuh polisi berpakaian sipil itu. Namun, yang paling mengejutkannya adalah, meskipun video tersebut hanya menangkap separuh tubuhnya, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa polisi tersebut membawa tabung pemadam api berwarna merah. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan pemandangan itu. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, jelas tidak masuk akal. Ini karena, menurut waktu kejadian, tempat sampah di lantai 9 belum terbakar. Dengan kata lain, polisi tidak akan tahu bahwa tong sampah itu akan dibakar, karena api baru terjadi beberapa detik kemudian. Jadi, mengapa polisi itu mengambil tabung pemadam kebakaran lebih awal? Apakah ia benar-benar dapat meramalkan masa depan? Demi memastikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, Zhao Yu kembali mengonfirmasi waktu. Video pengawasan robot itu mencantumkan waktu dengan jelas, jadi tidak mungkin ada kesalahan.
Ini berarti polisi itu jelas-jelas mencurigakan. Zhao Yu segera memutar ulang video tersebut. Rekaman itu segera memperlihatkan robot berjalan melewati koridor dan tempat sampah terbakar. Kemudian, polisi berlari untuk memadamkan api dengan alat pemadam api, yang jelas telah ia persiapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa kemungkinan besar dia sudah tahu bahwa alat pemadam di tangannya tidak dapat menyemburkan bubuk mesiu. Oleh karena itu, orang itu kemungkinan besar berasal dari komplotan yang sama dengan para pembunuh. Itu semua tipuan. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari hal mengejutkan lainnya. Tepat saat polisi itu melintas di video, ada gambar punggungnya. Sosok ini, kenapa terlihat begitu familiar? Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sosok ini tampak sangat mirip dengan pria misterius yang hendak menyalakan bom di mobil polisi. Mungkinkah itu orang yang sama? Polisi yang bertugas berjaga itu sebenarnya adalah pria misterius itu. Semakin Zhao Yu memikirkannya, semakin tinggi kemungkinan yang tumbuh di benaknya. Tak heran jika pria misterius itu berhasil memasang bom di mobil polisi. Ternyata dia benar-benar ada di dalam, menyamar sebagai polisi sungguhan. Ini benar-benar seperti film Hollywood. Tidak heran kasus pembunuhan tergesa-gesa begitu rumit. Para penjahat ini bermain curang. Pria misterius itu adalah polisi yang bertugas berjaga. Karena itu, dia tahu apa yang akan terjadi sejak awal. Oleh karena itu, dia secara khusus menemukan tempat yang memiliki alat pemadam api tetapi tidak memiliki kamera pengawas yang berfungsi untuk berjaga. Kemudian, dia melepaskan tekanan pada alat pemadam api itu agar tidak berguna. Ketika api sudah menyala, ia lalu membawa tabung pemadam api untuk berpura-pura memadamkan api, karena ia sudah tahu bahwa api sudah padam. Dengan cara ini, ia tahu bahwa ia tidak akan dicurigai dan dengan demikian dapat menunda waktu, membiarkan uang tunai 5 juta itu terbakar habis menjadi abu. Tidak heran Li Loyun tidak dapat mengetahui siapa orang yang merusak tabung pemadam itu. Bagaimana dia dapat menduga bahwa penjahat itu adalah bawahannya? Bajingan, siapakah sebenarnya orang ini? Zhao Yu segera memutar ulang video itu. Namun, sayangnya, rekaman itu tidak berhasil merekam wajah orang tersebut. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak dapat memastikan identitasnya. Namun, Zhao Yu menyadari sebuah petunjuk yang jelas dan penting. Dia dapat menemukan identitas orang tersebut dengan penyelidikan cepat. Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon polisi Jimping. Namun, saat ia mengangkat ponselnya, ia segera meletakkannya. Ia menyadari sesuatu. Mustahil. Zhao Yu merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, yang harus dia tangani dengan sangat hati-hati. Karena orang itu tampaknya adalah seseorang dalam jajaran polisi Jimping, dia mungkin juga memiliki seseorang di dalam, yang mendukungnya. Oleh karena itu, jika Zhao Yu tiba-tiba menelepon, dia mungkin akan memberi tahu musuh. Selain itu, Li Loyun masih dalam masa operasi, jadi Zhao Yu tidak tahu harus percaya pada siapa. Oleh karena itu, alih-alih menghubungi mereka saat itu juga, ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri secara rahasia. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Yu menemukan nomor Zheng Ke di buku kontaknya dan berpikir untuk meminta Zheng Ke mencari orang itu. Namun, tepat saat Zhao Yu akan menekan tombol panggilan, ide lain muncul di kepalanya. Hai, tunggu sebentar. Tiba-tiba dia teringat kejadian lain. Li Loyun pernah mengatakan kepadanya bahwa polisi telah menemukan beberapa puing dari bom jarak jauh di dalam mobil, dan bahwa Liu Yu telah meninggal karena ledakan itu. Dia menduga bahwa bom itu dipicu oleh kendali jarak jauh, yang dioperasikan dari suatu tempat di dekatnya. Dengan kata lain, orang yang menyalakan bom itu pasti berada di dekat mobil. Karena firasat ini, Li Loyun merasa sangat menyesal, berpikir bahwa ia telah kehilangan kesempatan besar untuk menangkap penjahat itu. Oleh karena itu, setelah menyaring semua petunjuk di hadapannya, jelas bagi Zhao Yu bahwa orang yang menyalakan bom untuk membunuh Liu Yu mungkin tidak berada di dekatnya, tetapi mungkin sebenarnya berada di dalam mobil polisi. Dengan kata lain, orang itu adalah anggota kepolisian dan bertindak sebagai agen kotor. Jadi, ketika dia tiba di tempat kejadian pertama kali, dia menyalakan bom melalui alat pengontrol. Dengan demikian,
tidak akan ada yang mencurigainya. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari kepolisian, jadi dia seharusnya berada di tempat kejadian. Ya Tuhan! Jika ini benar, konspirasi yang menggemparkan ini bisa dibuat menjadi film. Dan, jika orang yang menyalakan bom dan membunuh Liu Yu benar-benar seorang polisi, apakah polisi itu adalah orang yang sama yang mencoba memadamkan api di gedung komersial? Selain itu, apakah dia adalah orang misterius yang sama yang ingin meledakkan mobil polisi? Oh, tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya teringat bahwa, ketika tramci milik Liu Yu meledak, ada mobil polisi di depan mereka. Saat itu, ada 3 polisi di dalam mobil itu. Ketika Zhao Yu tiba di tempat kejadian setelah mereka, ketiga petugas polisi itu sudah berusaha memadamkan api. Mungkinkah pria misterius itu adalah salah satu dari ketiga petugas ini? Lalu, yang mana? Zhao Yu mencoba mengingat, tetapi meskipun dia berbicara dengan ketiga orang itu, dia tidak dapat mengingat seperti apa rupa mereka. Ini karena mobil itu baru saja meledak, jadi dia masih dalam keadaan terkejut dan tidak memperhatikan orang-orang itu. Agar dapat segera menemukan orang tersebut, Zhao Yu menggunakan memori flashback device lainnya untuk memutar ulang kejadian setelah ledakan mobil. Kejadian tersebut muncul di monitor di kepala Zhao Yu. Setelah Zhao Yu mengamatinya dengan saksama, ia akhirnya memastikan siapa pria misterius itu. Setelah semua masalah itu, orang itu adalah dia. Lebih khusus lagi, setelah mobil Liu Yu meledak, Zhao Yu tiba di tempat kejadian dan melihat 2 polisi berusaha memadamkan api. Sementara itu, ada seorang polisi setengah baya yang datang untuk melaporkan kepada Zhao Yu bahwa tidak ada alat pemadam kebakaran lain yang tersedia. Itu benar, pria misterius yang sebenarnya ternyata adalah pria parubaya. Meskipun dia tidak pernah melihat seperti apa rupa pria misterius itu, seperti Zhao Yu, dia dapat yakin melalui video bahwa orang itu, pria misterius itu, dan polisi berpakaian sipil itu adalah orang yang sama. Zhao Yu tercengang, karena dia tidak akan pernah menduga bahwa otak di balik layar kasus pembunuhan tergesa-gesa adalah salah satu dari kepolisian Jinping. Video itu diputar ulang menurut ingatan Zhao Yu, tetapi kali ini, ia menaikkan volume audionya. Kali ini, ia dapat mendengar dengan jelas bahwa, ketika 2 petugas polisi lainnya memadamkan api, mereka berbicara kepada orang ketiga, memanggilnya Lao Feng. Lao Feng. Zhao Yu mengepalkan tangannya erat-erat, hingga buku-buku jarinya bergerak. Akhirnya aku menemukanmu. Coba kulihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Setelah kembali tenang, Zhao Yu segera membuka kunci ponselnya dan ingin menelepon Zheng Ke untuk meminta informasi terperinci tentang orang tersebut. Namun, saat ia mengeluarkan ponselnya berdering karena ada panggilan masuk. Secara kebetulan, ide penelepon menunjukkan bahwa Zheng Ke yang meneleponnya. Halo, jawab Zhao Yu. Dia segera mendengar suara Zheng Ke yang bersemangat di telepon. Ketua tim, saya punya berita terbaru untuk Anda. Pria misterius yang Anda bicarakan, orang yang mencuri mobil polisi dan memasang bom di dalamnya. Nah, polisi Jinping sudah menemukan siapa dia. Nama orang itu Gao Gefeng, tetapi kebanyakan orang memanggilnya Lao Feng.